rocket, riding in my rocket ship. Hey, rocket, 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 ride, rocket, rocket, riding in my rocket ship. Rocket, 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 ride, rocket, rocket, riding in my rocket ship. Rocket, 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 ride, rocket, rocket, riding in my rocket ship. Yeay! Welcome to TVRI Podcast Bali bersama aku Arjuna Suteja yang akan menemani teman-teman semuanya untuk kita sama-sama ngobrol, mengupas tuntas dari narasumber yang datang langsung ke sini yang pastinya akan membagikan cerita yang inspiratif dan juga bisa menjadikan kita lebih keren tentunya ya. Oke, langsung aja kita mulai. TVRI Podcast Bali, turn on! Aduh, pagi-pagi udah turn on aja nih. Harus semangat ya. Oke, aku semangat banget karena sekarang kita kedatangan dua gadis cantik yang punya talenta luar biasa dalam bermusik. Mereka adalah duo grup yang dimana terdiri dari kakak dan adik kandung ya. Kakak adik kandung tapi sudah punya karya yang luar biasa. Mereka adalah Alien Child. Hi everyone. Aduh, seger ya. Jadi Alien Child ini baru saja mengeluarkan album baru. Di bulan ini tanggal 1 Juni 2023. Tepuk tangan deh buat kalian. Keren banget pas ulang tahun guys, udah ngeluarin album. Itu sebenarnya emang buat kakak, emang hadiah buat kakak. Oke, buat hadiah aku dan juga Enjoy buat ya. buat teman-teman semuanya. pastinya. Betul, itu hadiah bulan Juni yang luar biasa. Nanti mereka juga bakal cerita bagaimana isi dari album itu dan bagaimana perjalanan mereka sampai di titik ini. Nah, ada satu highlight yang mau aku sampaikan ke teman-teman semua yang ada di rumah. Jadi mereka itu punya moto, di mana moto tersebut adalah mereka selalu mengedepankan warna orisinalitas ya, orisinil dalam sebuah karya-karya yang diciptakan tanpa mengikuti karakter dari orang lain. Aku juga penasaran banget itu gimana sih moto tersebut bisa tersematkan ke dalam Alien Child ini. Kayaknya yang kami maksud itu lebih kayak staying true to yourself, as in selalu jujur sama diri sendiri. Jadi setiap berkarya atau bermusik atau apapun yang kita lakukan, always be true to yourself, selalu jujur sama diri sendiri. Kalau untuk tanpa meniru orang lain, ya pastinya contohnya untuk keyboard hanya ada beberapa keys, tapi kalau ada yang kedengaran mirip sama yang ini, itu hanya kebetulan. Yang penting kita selalu honest with yourself, jujur sama diri sendiri setiap kita berkarya. Betul banget. Jadi emang be yourself gitu ya. Not Jadi only diri in sendiri music aja. but in life as well. Betul. Nggak cuma di musik aja, tapi di dalam kehidupan sehari-hari juga harus be yourself. Karena sekarang kita kan harus punya apa sih yang membedakan gitu kan. Jadi benar banget yang dibilang sama Ayah yang mana ya? Ayah dan juga yang cantik ini siapa namanya? Lala. Jadi Ayah dan Lala tadi sudah memberikan kita alasan kenapa moto itu bisa disematkan ke dalam grup duo ini gitu. Oke, tadi aku udah spill nih, ada Ayah dan juga ada Lala. Mungkin teman-teman semuanya pengen tahu lebih dalam lagi siapakah sosok-sosok dari kedua orang cantik ini yang ada di depan kita ya kan. Mungkin bisa dikenalin dulu teman-teman yang ada di rumah tuh gitu. Siapa sih Lala, siapa Ayah? Silakan. Hai, saya Lala dan saya suka kucing hitam. Kucing hitam. Hi, I'm Aya. Saya umurnya 23. I'm an ENFP. And she's single. Oke, ya. And we are Alien Child. Jadi dibeberkan nih fun fact-nya. Suka kucing hitam, kenapa suka kucing hitam? Nggak tahu kenapa, mungkin karena ada hubungan sama waktu kecil. Saya dikasih tahu hal-hal yang serem itu harus dijauhin, tapi menurut saya kalau kucing hitam itu kan dibilang unlucky, tapi menurut saya kita bisa lihat keindahan dalam hal-hal yang menyeramkan itu. Oke, kita lihat another point of view-nya ya. Wih, bisa bahasa Inggris aku guys. Aku udah jadi bahasa Inggris nih sama mereka karena mereka dulunya itu tinggal di Kanada guys. Oke, tunggu bentar. Ini kenapa single Mbak? Why? I love my work more than Oke, fokus on your work ya. Engaged with the laptop. Oke, mencintai ya karya. Selain mencintai orang, kita juga harus mencintai ini kita, karya-karyanya kita ya. Oke,
Lanjut nih, tadi aku udah bilang kalian itu dulunya tinggal di Kanada. Tadi aku belajar bahasa Inggris sama mereka guys. Lama-lama aku bisa pindah ke Kanada, siapa tahu bisa kan diajak ke sana kan. Satu kayak roommate. Itu bisa diceritain nggak? Jadi dulunya itu katanya tinggal di Kanada. Iya. Jadi dulu di sana terus pindah ke sini itu gimana ceritanya? Jadi kami berdua lahir di Bali, cuman karena ibu Hani Janawati, seorang penyanyi opera dari Bali, kuliah untuk ambil opera Ya, di sana. di UBC, dan juga Bapak Ketut Swarma, our manager as well, di sana kerja. Jadi otomatis kita berdua bareng ke sana ke Kanada 11 tahun. 11 tahun di sana guys, 11 tahun. Berarti lahir di Bali langsung diboyong. Berarti kakaknya mana nih? Saya. Oke, kakak ke sana itu umur berapa waktu itu? Kayaknya 1,5 tahun atau 2 tahun kayaknya. So, No, 1,5 kayaknya. ya 1,5. 1,5. And then you Udah mau 1 tahun. Belum bisa jalan. belum bisa jalan. Ya. Masih. Ya. Jadi umur segitu diboyong berangkat ke Kanada karena memang orang tua dari mama ya. Mama juga concern di bidang musik. Yang sekarang langsung turun kepada kalian semuanya. Mungkin bisa diceritain nih kehidupan kalian di sana gimana? Apakah sudah mulai baru keluar udah musik, udah menyanyi gitu atau gimana? Atau didorong orang tua harus jadi ini nih musisi atau no, aku emang musisi dari lahir, I love music gitu loh. Itu gimana? Sepertinya emang dari dua faktor ya, keturunan dan juga environment ya. Karena selain ibu kami Hani Janawati seorang penyanyi opera, juga kakek kami almarhum Nura Arjana adalah komposer terkenal. Ya mungkin bisa diingat dari lagu Sekar Sandat atau Ya. Jadi itu faktor keturunan. Dari environment itu ya emang selain musik kami emang dari waktu kecil dikelilingi oleh seni. There was always music playing. Always music. Always salah satu activity, selalu kalau ada libur diajak ke gallery, art gallery atau sesuatu seperti itu. Jadi emang dari tertarik sendiri gitu. Iya. Karena emang dari orang tua dibebasin. Ya yang penting whatever you pick, apapun yang kamu pilih untuk your future, tanggung jawab, harus kerja keras di bidang itu gitu. Jadi kita emang sukanya di musik ya dari waktu kecil. Berarti pure gitu ya. Kalau Ayah sendiri dulu baru belajar musiknya dari apa? Nyanyi or apa gitu, or biola atau apa gitu? So I started learning the violin at age 3. Jadi umur 3 tahun mulai belajar biola. Itu dari kemauan sendiri. Jadi saya nonton sebuah video violinist bernama Itzhak Perlman, dan langsung habis itu kayak, Dad, can I please learn the violin? I love it so much gitu. Terus untungnya bapak sama ibu langsung dukung, langsung les gitu, dan the rest is history. Jadi emang orang tua kami itu termasuk supportnya ya gila. Karena betul. anak umur 3 tahun itu didengerin, di accepting gitu loh keputusannya, dicariin biola, dilesin, dan sampai sekarang ya bisa diaplikasikan di musik kami. Wow, keren banget. Jadi biola awalnya ya. Belajar biola, terus berkembang menjadi apa? Belajar yang lain juga nggak selain biola juga? Iya, tapi autodidak katanya ya? Ya, kalau keyboard sempat kayaknya less than a year untuk keyboard. So I mostly know like the basics and stuff. Gitar juga basic gitar. But my main instrument is the violin. It's like my first love gitu. Ya. Tapi dari semua hal itu, jadinya sekarang Kak Ayah adalah our arrangement and producer. Gitu. Keren. Jadi belajar Kak instrumennya juga. Ya, udah langsung ada karyanya, real langsung ya. Oke, kalau Lala sendiri awalnya apa nih belajarnya? Apakah sama atau apa gitu? Saya punya privilege untuk memiliki ibu yang penyanyi. Jadi dari kayaknya kurang dari umur 6 tahun. Maybe under 6 years old saya udah belajar dengan ibu sendiri. Jadi itu bersyukur banget dan ya
privilege ya. Privilege, Ya. ya bener. Benar-benar privilege. Ya. Berarti nyanyi dan katanya ikut perlombaan nyanyi juga di sana kan? Dapat Ya, juara yes. 1 loh guys. Orang Bali, orang Indonesia di sana dapat juara, ini keren banget, membanggakan banget. Dari kecil ya, berarti kalian berkarir di dunia musik dari kecil. Ya. Oke, bisa nggak diajarin aku nyanyi gitu, dikit? Gimana? Ajarin nyanyi gitu. Apa basicnya? Kalau mau diajarin nyanyi itu bisa Ah. langsung dengan Henny Janawati. Oh Saya. gitu. Jadi langsung ke studio nanti. Langsung ke situ. Ada studionya? Promotion sedikit ya. Boleh guys, Boleh buat ya, teman-teman yang mau boleh belajar ya. nyanyi kayak aku nih, aku pengen banget belajar nyanyi karena aku nyanyi di toilet gitu. Kalian di toilet nyanyi kan? Konser pribadi ya? Tapi aja nanti itu sambil Ada audiensnya juga, ya. kan? akustiknya bagus. Gak perlu mic lagi. Iya, kayak berasa konser kan? Kalian gitu juga nggak sih di rumah? Gitu juga Pasti, kan? ya. Oke, ngomong-ngomong toilet nih. Boleh. Dilanjut. Oh my god. Mungkin sampai jam. Iya. Jadi tadi tuh aku sempat ngobrol-ngobrol sama mereka guys. Jadi kan aku tahu mereka itu dulu sempat tinggal di Kanada, di luar negeri lah gitu. Dan balik ke Bali. Dan salah satunya aku tanya, ada culture shock nggak sih gitu. Jadi relate kan? Relate sama yang tadi kita sebutin. Iya. Salah satunya adalah Toilet jongkok. Spill. toilet jongkok guys ya. Toilet jongkok. We don't find that in Canada, bro. So, like, apa namanya? Yeah, it's different, but it's good. Terus gimana? How? It makes things easier. Oh if ya? You know what I mean? Kayak lebih gampang. Mulai itu ya. Ya, jadi itu fun fact banget sih. Jadi kan culture shock juga kan namanya kan. Ya, benar. Jadi itu salah satunya di toilet. Oke, mungkin selain itu tadi kan kita udah bahas itunya kan. Ya. Kalau ada nggak ininya culture shock lainnya sampai pengen minum. Water. Oke, ada nggak culture shock lain yang kalian lalui gitu dari Kanada yang berapa tahun di sana? 11 tahun dan balik ke Bali. Selain itu yang tadi ada yang lain nggak? Salah satu culture shock lagi sebenarnya ada hubungan dengan fokus kami, isu sosial yang kami fokuskan dari awal karir, yaitu women's rights. Karena waktu di Kanada mungkin selama 11 tahun itu kami masih naif, masih belum tahu apa-apa. Betul. Pindah ke sini baru kita lihat dunia yang sebenarnya. Real life. Ya, Real life. bagaimana untuk females, untuk wanita, opportunity itu kadang-kadang berbeda, cara di treatment itu kadang-kadang berbeda. Jadi itu sebenarnya culture shock yang itu sebenarnya salah satu pendorong kami untuk mulai menciptakan lagu. Oh ya. Jadi berawal dari culture shock, terus inilah menjadi salah satu pendorong untuk membuat karya di lagu dan juga album. Keren banget sih teman-teman semuanya. Jadi awalnya itu setelah balik ke Bali itu di SMP ya? SMP kelas 2, kelas 1. Oke, jadi anak SMP itu udah punya pemikiran seperti itu guys. Keren sih, keren banget. Nah, dulunya katanya sebelum menjadi Alien Child ini ada namanya itu BTMG. Itu BTMG itu apa guys? Ya, jadi BTMDG ini adalah akronim dari Batu Madet. Batu Madet. Itu kampung kami di Nusa Penida. Asalnya. Oke. Gitu. Jadi kami terinspirasi untuk pakai nama itu karena kami ingin waktu baru pindah ke sini, kami baru kenal nih sama kampung sendiri karena waktu di Kanada sebenarnya udah diajarin bahasa. Tentang culture di sini, budaya, dan kami kayak nggak menyerap gitu loh. Karena nggak langsung, nggak on the spot. Jadi pindah ke Bali dan visit Nusa Penida itu baru kenalan pertama kali gitu rasanya. Like this is home. Ini rumah saya. Jadi terinspirasi untuk pakai nama BTMDG. Dan waktu jadi BTMDG, fokus kami dalam bermusik dan tema-tema yang kami pilih itu ya seperti women's rights itu, lingkungan sosial, lingkungan. Oke. Jadi ada yang dari Batu Madet.
Ya, ada yang dari Batu Badak, silakan absen di kolom komentar. Ini dia nih, anak muda Batu Badak yang goes to internasional yang sekarang punya karya luar biasa, keren. Jadi emang dulu bernama BTM DG. Ya. Oke, jadi berevolusi menjadi Alien Child. Oke, mungkin bisa diceritakan nih gimana perjalanan awalnya dari BTM DG, terus sekarang menjadi Alien Child dan sudah punya 2 album, guys. Sudah punya 2 album. Itu gimana sih ceritanya gitu, sepak terjangnya kalian berdua? Jadi waktu BTMDG ya seperti kita bilang tadi, fokus kami lebih ke kritik sosial dan hal-hal seperti itu. Lalu 2017 ya, 2017 Kak Ayah The Genius mulai belajar aransemen, mixing, mastering dan ya hal production yang membantu kami untuk menciptakan lagu sendiri. Jadi memang dari 2013 itu kami menciptakan lagu sendiri, tapi masih belum bisa aransemen dan produksi, mixing, mastering seperti itu. Akhirnya saat KE belajar itu secara otodidak. Bahasa Inggris otodidak apa ya? Ada ya Kak bahasa Inggrisnya? This is self-taught. Yeah, self-taught. Yeah, right? Self-taught, ya. Being bilingual is hard, guys. Ya makanya otodidak bahasa Inggrisnya apa gitu. Tadi apa? Self-taught. Self-taught. Oke, metode sendiri gitu ya. Oke, lanjut. Iya. Jadi waktu itu musik kami berubah juga. Itu sebenarnya itu ada efeknya ke musik kami berubah total. Kayak elektronik juga, gitu ya? Iya. Waktu itu juga saya sebagai lyricist juga dapat pengalaman hidup baru, jadi ada topik-topik baru yang ya. Betul. Jadi kami memutuskan kayaknya kalau karya kami berubah drastis seperti ini saatnya kami untuk rebranding. Jadi itu sekalian ubah nama. Bukan karena tidak mencintai Batu Badak lagi, tapi banyak orang yang susah menghafal. Iya, betul. Iya. Jadi itu tidak hilang, Batu Badak tidak hilang, Batu Badak masih di hati dong, di hati. Masih di hati, tapi rebranding menjadi Alien Child. Oke. Untuk Ayah ada struggling nggak saat belajar otodidak gitu? Apa tadi? Self-taught. Ada ini nggak kesusahan, struggle-nya apa gitu? Karena kan sendirian kan gitu, explore sendirian gitu. Keren lu sendiri lu gak sih? Gimana ceritanya? Well, it was hard, but thankfully di zaman sekarang ada banyak tools kayak YouTube, Google, so that was really helpful in my growth to becoming a producer. Juga harus banyak nanya kepada orang lain menurut saya. Tapi kami itu privilege banget ya. Jadi punya orang-orang dikelilingi dengan orang yang benar-benar mensupport dan ingin sharing gitu. Jadi kuncinya kalau ingin belajar sesuatu ya kepo, ingin tahu dan jangan takut kelihatan bodoh. Bertanya-tanya aja yang banyak. That's how you get smarter. Betul. Itu tipsnya dicatat ya dari Ayah dan juga Lala. Jadi jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Tahu itu? Ya. You get stuck on the road. Jadi harus nanya. Even ke Google Map pun kita nanya kan jalan apa gitu, jalan apa di mana itu kan pasti gitu. Semuanya berawal dari bertanya ya. Oke, akhirnya ini sendiri, produksi sendiri awalnya, terus bisa berevolusi menjadi Alien Child gitu. Itu lagu pertama yang kalian produksi apa? Lagu pertama ya? Lagu pertama. Oh, itu waktu di BTMDG actually. Itu right before we became Alien Child, ada yang namanya Hanya Sementara. Dan itu waktu bencana yang Gunung Agung. So karena itu kami bikin satu lagu berjudul Hanya Sementara untuk kasih semangat kepada pengungsinya. So that was the first song, and it's actually a really good song now that I think of it. Tapi masih basic sekali waktu itu. Masih basic sekali karena waktu itu kami masih baby, masih baru banget belajar produksi semuanya sendiri gitu.
Terus akhirnya waktu Alien Child, our first song yang kami benar-benar production semua aspek sendiri, Your Love ya. Your Love. Your Love, ya. Dan itu juga lagu perdana Alien Child. Oke, Your Love. Tapi sebelumnya udah buat karya untuk sebagai penyemangat para pengungsi. Inspiratif sekali kalian. Keren banget. Aku tuh kemarin aku tuh kan sempat baca nih ada awarding kalian, penghargaan kalian banyak banget guys. Mungkin sekarang bisa di-share ke teman-teman semuanya nih satu penghargaan atau ini dulu deh. Aku tertarik banget. Ternyata kalian itu pernah diundang oleh PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai representasi Indonesia di sana. Itu kalian sebagai apa? Kok bisa keren banget sih? Gimana sih caranya? Aku pengen banget kayak mereka guys. Kalian juga kan? Nah, kami pengen kayak kakak. Oh, kita sama-sama pengen. Saling menginspirasi gitu kan. Oke, gimana ceritanya? Gimana? Itu waktu pandemik ya. Right before the pandemic. Sebenarnya seharusnya kami diundang sebagai produser dan juga penyanyi ke New York ya. Seharusnya kita langsung travel ke New York. Dan itu saat kita lagi touring di Jakarta, lagi touring sama album pertama ya. Dan EP pertama. EP pertama, sorry. Terus tour itu aja kepotong, nggak bisa diselesaikan karena pandemik. Dan jadinya ke New Yorknya juga nggak jadi. Tapi untungnya diberikan kesempatan untuk secara online. Jadi tetap bisa represent Indonesia sebagai producer untuk theme song Youth Canary dan juga sebagai penyanyi. Wow, tepuk tangan. Dari tadi tuh, aduh amazed banget sih. Keren banget di usia muda seperti kalian udah bisa, aku bilang itu go internasional karena udah sampai PBB ya. Manggil gitu, datang ke sini gitu kan, keren banget gitu loh. Gitu. Emang keren banget sih. Selain itu juga, aku dengar juga kalian itu sempat menjadi ikut dalam soundtracknya film Yuni. Nah, itu gimana ceritanya? Karena film ini juga viral juga kemarin kan tentang isu-isu wanita, bagaimana wanita itu sendiri kan, dan juga mungkin sejalan dengan karakter dari musik yang kalian buat gitu. Itu gimana ceritanya? Itu sebenarnya salah satu lagu berbahasa Indonesia pertama kami juga ya. Oh ya? Imajinasi Senja. Imajinasi Senja. Yes. Dan pertamanya itu sebenarnya project dengan Four Colors. Enggak, dari mulai lagunya. Mulai lagunya. Oke. Kami dapat challenge dari Om Fajar Archana, so he's a journalist and also a poet dari Indonesia. Dan beliau kasih challenge. Ambil satu puisi saya dan buatkan lagu dengan itu. So that was something that made us kind of nervous karena first song Indonesia. Dan juga ya takut bisa nggak ya, karena ini salah satu first lagu berbahasa Indonesia dan juga our first time mengambil puisi dan di convert ke dalam lagu. Gitu. Jadi akhirnya karena setelah baca puisi Imajinasi Senja, kami merasa connection ya. This is the one. This is the one. Kita akhirnya jadi lagunya dan kami dapat kesempatan untuk working with another seniman hebat yaitu Hati Salma untuk bikin music videonya. Dan itu ada starring Nana Mirdad dan juga Andrew White. Jadi kolaborasi itu aja kami udah bersyukur banget. Wow, kami yang kecil ini bisa berkolaborasi dengan seniman-seniman hebat ini. It's a huge honor gitu. And then how many years later was that? 2 years. 2 tahun kemudian kami kayak gimana? So bagi-bagi ya. Saya rasanya kayak bagi-bagi ya. Honornya soalnya di sini. Bagi-bagi Mbak, bagi-bagi. Sabar. Okay. Long story short, Four Colors kontak manager kami alias our dad. I was like, okay, hi, kami ingin pakai lagu Alien Child yang Imajinasi Senja di salah satu film kami. Tapi kami belum boleh kasih tahu detail-detailnya. Terus habis itu our dad was like, mau nggak? Terus kita kayak, well of course, oh my god. It's a big opportunity kan. Dan kita
nggak nyangka akan ada opportunity kayak gini, jadi we're like, okay, let's do it, it's gonna be good, gitu. Dan langsung nonton waktu udah premiere Uninya and nangis in the theater. I was like, wow, this is surreal, you know. Tapi we're so lucky, we're so grateful as well. Yeah. Thank you, Kak Camila Andini, for the opportunity and for Colors. Aku ditanya tepuk tangan. Ini keren banget sih, jadi bisa berkolaborasi sama seniman-seniman besar di Indonesia dan anak-anak seumuran kalian yang biasanya kita cuma tiduran aja, gabut main TikTok, main Instagram, tapi mereka sudah punya nama besar, punya karya yang luar biasa. It was amazing. Kita juga nonton TikTok, Kak. Gimana? Kita juga nonton TikTok. Biasa TikTok aku juga. Gabut. Tapi tetap ya gabut juga, kan nggak semuanya harus ada waktu untuk hiburan juga, main-main lah main TikTok, tapi nggak terus-terusan seperti itu kan. Oke, dengan jadi positif. itu betul, semuanya positif ya. Oke, jadi itu sekelumit cerita. Nah, tadi aku ngomong-ngomong itu lagu pertama kalian berbahasa Indonesia. Salah satunya. Oke. Ya. Yeah. All Indonesia, all. No. All the lyric. Hanya sementara. Hanya sementara yang pertama. No, actually. Wait. Kita Guys, tunggu bentar ya, mereka mau ngobrol dulu, aku mau nungguin dulu. We have to rewind a bit, guys. kita harus rewind. Rewind. Oke. Kayaknya lagu anthem untuk Klungkung. Oh my god, ya Gemas Santi. Itu untuk programnya Bupati Klungkung. Jadi kami menciptakan itu. Wow. Nah, itu lagu pertama. Ya, itu kayaknya lagu pertama Indonesia. berbahasa Indonesia. Oke. Ya, itu pertama berbahasa Indonesia dan aku dengar juga membuat lagu berbahasa Bali juga. Itu gimana prosesnya? Karena memang aku tahu kan kalian itu lama di Kanada, bahasa Indonesia juga belum fasih dan ditantang untuk berbahasa Bali. How? Itu project yang paling ngeblur ya rasanya, nggak inget apa-apa. Kayaknya liriknya juga saya sekarang harus hafalin lagi karena itu kami diajak untuk bikin sebuah compilation album dalam berbahasa Bali gitu. Oh, bahasa Bali atau ada campurannya? Campuran. Kami belum mampu, belum bisa. Tapi nanti kita harus bisa ya. Terus. Salah satu lagu Alien Child harus full bahasa Indonesia. Bahasa Bali, sorry. Jadi judulnya Nguburin Impian. It was very challenging, but we got it done. That's good. But how about the lyric? Itu dari kalian atau gimana itu? Nah, saya belum bisa bahasa Bali halus. Iya, betul. Jadi dibuat kasar dulu, baru saya approval dulu dari bapak sama ibu, dicek dulu. Kasar banget, harus diubah. Jadi awalnya liriknya kasar banget kan? Iya. Terus. Jadi di revisi lagi dan itu pun bahasa Balinya cuma elemen sedikit aja di dalam lagunya. Tapi kenapa kami memutuskan untuk ambil project ini? Karena ya malu dong, orang Bali belum ada project yang ada Balinya gitu. Jadi ya. Jadi ya gitu. Ya, oke. Terus untuk pembuatan ini ya, aransemennya gimana? Apa ya? Ada kesulitan nggak? Juga. Ada Balinya. Oh, that was really hard to create like a sequence pakai gamelan karena gamelan it has like a different kind of chordingnya. Chordingnya beda. What's it called? It's not pentatonic. Is it diatonic? I forgot what it's called. But that was one of the most difficult things about arranging these songs. Jadi gamelannya di sini harus di tuning sesuai chording di lagunya. And I also had to listen to a lot of gamelan. Yang saya suka itu Megulingan apa? There's a certain type of gamelan that I really like. Tapi Semara Pegulingan. That's one of my favorite types of gamelan Semara Pegulingan. Iya. Emang nadanya emang enak didengar gitu. Dan ngeblend. How to blend? How do you blending? How did I blend it? Ya itu nadanya. So I think we started off with no gamelan, right? We had the base of the song ready. Terus habis itu kayaknya harus isi apa namanya
aspect Bali. So we're like, okay, why don't I have gamelan on Logic, so why don't I just use that? Jadi untuk itu tinggal kayak isi sequence yang sesuai dengan scale yang ada. And I think that's about it, right? Yeah. Tapi sejak lagu itu kami mulai passionate untuk menaruh musik-musik Bali di dalam musik-musik kami. Jadi di album terbaru kami sekarang pun ada musik Bali. Oke, ada musik Bali. Aku juga udah denger guys. Nanti kita ngobrol itu ya. Ini jangan juga sampai jatuh nih. Nanti kita ngomongin itu. Oke. Jadi itu memang perjalanannya mereka ada berbagai challenging, terus ada big opportunity-nya juga, dan akhirnya bisa sekarang punya 2 album gitu. Jadi sebelum nanti kita bakal ngobrolin ke album, aku punya games buat kalian. Let's go. Nah, aku punya games buat kalian. Nanti aku bakalan kasih kalian pertanyaan. Jadi kalian harus jawab cepat. Oke. Oh ya, dua pertanyaan. Tinggal pilih A or B, A or B gitu. Ya. Nanti ada dua babak. Babak 1 itu sendiri-sendiri. Babak 2 bersama-sama. Oke, are you ready? Yeah. You ready guys? Oke, aku ambil dulu contekannya. Untung belum kebaca ya? Iya, belum baca tadi ya. Kok udah dibaca ya? Belum ya? Belum. Swear. Oke guys, siap-siap ya, kita bakal main game. Jadi jangan di skip videonya. Akan seru banget setelah main game ini, kita bakalan mengkupas lagi mengenai album terbarunya ya. Tadi udah segitu, sekarang kita main game dulu sebentar ya. Jangan di skip videonya, oke? Oke, pertama untuk Ayah. Oh my god. Oke, are you ready? No. Ready nggak? Tadi harus ready. Connect lie detector dulu. Oh yeah. Oke. Ayah. Yeah. Sorry. Oke, Ayah. Oke, first question is biola atau piano? Biola. Esai atau musik teater? Musik teater. The last, hip hop or country? Hip hop. Oke. Cepet ya guys, cepat. Rasanya dipanggil ke depan kelas untuk jawab sendiri. Ya, tahu. Ini rasanya. Nggak apa-apa, santai. Kita kasih spotlight sekarang. Semangat. Oke, are you ready? Oke, ready. Lala, 3 pertanyaan. Acting atau menyanyi? Keduanya. No, nggak boleh keduanya. Nyanyi. Oke, nyanyi. Oke, yang kedua, menulis lagu atau puisi? Puisi, karena menulis lagu itu dasarnya puisi. Oh. Berarti puisi ya? Puisi. Oke. Yang ketiga, depan panggung atau belakang panggung? Depan panggung. Oke, jadi anaknya suka ini ya, entertain di depan ya. Oke. Feel the actress. Oke, udah tuh babak 1 udah selesai. Tepuk tangan dong babak 1. Itu jawaban mereka. Oke, lanjut kita bareng-bareng ya. Jadi sama ini ada 4 pertanyaan. Duduk. First question is duet or solo? Duet. Wow. Oke, lanjut. Yang kedua, BTMDG or Alien Child? Rip headphone users. Talk show ya. Harus on pokoknya, harus turn on Harus terus. ada prize-nya kan? Kayaknya turunin volumenya dulu ya. Ya, tolong ya. Oke. Lagi dua. Lagi dua. Semangat. Harus lebih semangat lagi ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Take off or rocket? Rocket! Sebentar lagi kita bakal bahas tuh ya, rocket. Oke, the last question is, I think it's hard question. Oh no! Okay. Oke, are you ready? Yes. Ready ya? Bali or Kanada? Bali. Hey, guys!
Keren. Tepuk tangan dong buat kalian bertiga dan penonton bayangan di sini. Jadi mereka sudah menyelesaikan games dengan seru. Jadi itu dia jawabannya. Jawabannya keren-keren juga sih ya. Ada Bali atau karena Bali. Kenapa memilih Bali? Karena toiletnya jongkok. Karena itu. Tapi our family is here. Yeah. Jadi lebih apa ya? Because Bali is home. Ya, Bali is Kayaknya home. kalau dari Lala, walaupun mungkin endingnya saya mau berkarir di Kanada, ya masa tua juga saya harus balik ke Bali. Jadi kemanapun kita pergi, jangan sampai kaca nimpa kulit. Betul. Nanti kalau jadi dadong di Bali aja. Oh, jadi dadong ya? Jadi dadong semuanya, jadi dadong. Ini Bali, berarti pacarnya orang Bali berarti ya? Emak. Oke, kita lanjut guys. Kita bakal ngobrolin album terbarunya. Jadi baru banget aku kasih tahu juga teman-teman di rumah. Tadi aku sudah sempat spill dikit. Jadi mereka baru banget rilis album baru yang berjudul Rocket. Ya, jadi album itu baru rilis bulan ini, tahun ini, tanggal 1 Juni kemarin, ulang tahun aku. Gemini. Jadi baru banget rilis Rocket. Itu album, bisa diceritakan ke kita apa inti dari album itu yang ingin kalian sampaikan ke pendengar yang ada di rumah. Inti album itu apa? Isi-isinya apa? What is Rocket itu? Rocket is like a diary that is filled with our feelings. Kayaknya, right? Yeah, that's what it is. Konanya. Iya, jadi intinya album Rocket ini berisi semua perasaan dan kerja keras kami selama pandemik, sempat vakum dan sempat break dari merilis single untuk Alien Child dan fokus ke berkarya dan memproduksi untuk orang lain atau side projects. Tapi waktu itu kita nggak berhenti kok songwriting untuk Alien Child. Cuman belum berani rilis. Akhirnya kami memberanikan diri untuk ayo we have to release a new album gitu. Ini saatnya. Jadi intinya ini Rocket satu album yang mengajak pendengar untuk datang ke dunia Alien Child. Oke, it's your world gitu ya. Our world and you're just living in it. Harus masuk ke dalamnya. Jadi di dalamnya itu ada 8 lagu ya. 8 lagu bisa di-spill nggak apa-apa aja judul lagunya, terus menceritakan tentang apa. Karena aku sempat denger yang Digital Love. Aku love banget sama Digital Love guys. Kalian mesti denger Digital Love dan semua album lagu-lagu yang ada di album Rocket itu sendiri. Tolong kasih tahu teman-teman semua yang ada di rumah lagu-lagunya apa-apa aja judulnya, terus menceritakan tentang apa gitu. Oke. Kalau mungkin Sour Lemonade, lemonade yang asem, itu salah satu lagu tentang satu pasangan yang tidak bahagia dalam hubungannya. Cry. Tapi berusaha. Don't cry. Tapi berusaha untuk bertahan dalam hubungan ini. Itu salah satu. Kalau lagi ada Rocket. Ini mengajak pendengar untuk naik ke rocket kami dan terbang ke dunia Alien Child ini. Ada juga judul-judul lain, tapi ya kalian harus streaming dong. Betul. Spotify. Semuanya. Iya. Berarti semuanya itu penuh dengan cerita. Apakah inspirasinya dari pengalaman pribadi yang asem itu gimana ininya? Don't cry. Kayak reality show kayak Kardashians. Itu gimana? Inspirasinya dari pengalaman pribadi or pengalaman dari kakak atau dari adik atau dari siapa gitu, dari lagu-lagu itu semuanya? Tentunya kami tidak pernah bikin lagu tentang topik yang kami nggak benar-benar paham. Jadi itu ya dari pengalaman sendiri, pengalaman kakak atau enggak. Jangan nangis. Pengalaman teman-teman di sekitar kami gitu. Jadi kita kayak melakukan semua. Turn off all the lights, turn the cameras on. Tisu. Nggak ada tisu di sini. Oke. Ada tambahan nggak? Kita suka observasi kayak situations dari teman-teman kami, terus ambil inspirasi dari itu untuk lagu kami. Yeah. Tapi kayaknya itu emang
influence dari zaman BTMBG ya. Yes. Karena kami memulai menciptakan lagu itu emang dorongan karena melihat situasi di sekitar di waktu pindah ke Bali. Jadi mungkin kita emang sampai sekarang mengaplikasikan cara itu, tapi lebih ke topik yang personal sekarang. Oke. Jadi memang dari nggak jauh-jauh beda dari karya-karya sebelumnya, tapi di sini lebih di ini lagi ya, di concernin lagi, dan katanya ada berbagai genre ya dimasukin di situ. Ada apa aja tuh? Boleh tahu nggak, Ci? Kalau ditanya ya, like generally Pop. genre kita pop. Tapi itu banyak aspek sih, karena ada There's like hip hop. There's like some electronic aspects to the songs as well. What else? There's country. There's country, guys. In this album juga. Jadi itu kayaknya pengaruh juga dari waktu pandemik. Kami kayak mengkuliahkan diri gitu. Jadi benar-benar dengerin lagu dari 60s, 70s, even the 50s sampai musik zaman sekarang, dan benar-benar mikirin siapa sih yang jadi influence kami yang sekarang, dan musik seperti apa sih yang kami mau keluarin gitu. Jadi kita banyak dengerin Rosalia, ABBA, ABBA juga. You listened to a lot of Dolly Parton. Juga Tyler the Creator. Jadi Brockhampton as well. Brockhampton juga. Jadi kayaknya tapi itu semua kayak influence berbeda-beda aspek. Jadi saya banyak dengerin Dolly Parton waktu itu, dan itu Ichiu. Maju banget dan Ichiu mempengaruhi. Oke, silakan dilanjutkan. Banyak influence ke lirik saya. Dan kalau Brockhampton dan juga Tyler the Creator, selain influence in general, itu juga influence ke musik-musiknya ya. You can hear that in Digital Love. Jadi begitu guys. Jadi semakin kepo nih, aku baru denger satu atau dua ya, baru love banget sama Digital Love. Jadi aku bakal dengerin. Di mana nih teman-teman bisa dengerin lagu-lagu itu? Di semua digital platforms, dan juga kayak apa? Guys, Bicaralah. Bicaralah, jangan malu-malu di sini. Kita sudah tidak tahu malu soalnya. Kita sudah bicarakan toilet. Betul sekali. Ayo. Di mana aja bisa dengerin? Oke guys, jadi bisa dengerin Alien Child di berbagai digital platform seperti Spotify, Deezer, Joox, dan juga ada di YouTube. Dan radio. Sebali ada di banyak radios. So don't forget to request it. Request. Betul. Jadi emang semua digital platform sudah tersedia, musiknya bisa didengerin, bisa di request juga di radio. Itu musik-musiknya emang keren-keren banget. Jadi semuanya itu bercerita. Oke, untuk musik video nih, aku dengar kalian juga mendirect sendiri ya. Iya, jadi memang Lala punya passion di perfilman. Nanti juga kalau kuliah, saya rencana untuk ambil perfilman. Jadi pas banget kami memproduseri semua aspek dalam karya kami, dari lirik, melodi, mixing, mastering, aransemen. Kenapa nggak sekalian musik videonya juga? Karena I feel like it's a chance, a learning experience untuk Lala gitu. Betul. Tapi nggak sendiri. Kalau karya-karya sebelumnya, kami sering bekerja sama dengan yang namanya Mata Karsa, di mana saya juga diajak di bawah roof mereka untuk belajar tentang perfilman. Oke. Jadi memang punya passion di bidang film dan akan concern juga akan kuliah di bidang film. Akhirnya mencoba, kenapa sih nggak buat gitu kan? Nggak buat langsung musik videonya gitu. Kalau boleh tahu nih, musik video yang mana nih yang udah jadi gitu, atau masih ada proses syuting atau gimana yang diproduksi langsung? Sebenarnya kayaknya semua dari zaman BTMDG, saya emang suka bikin storyboard, scenario, dan langsung mencoba untuk directing. Tapi pastinya dengan bantuan siapapun yang diajak bekerja sama untuk music video itu, saya belajar banyak. Tepuk tangan lagi dong. Aduh, keren banget sih hari ini. Aku banyak banget dapat pelajaran dari
anak-anak cantik-cantik ini. Jadi mereka masih muda dan mereka tuh nggak malu untuk bertanya dan suka mengeksplorasi diri dan selalu mencoba hal baru untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk mengupgrade ya. Software aja di-upgrade, masa diri enggak? Oke, mungkin dari kalian keduanya, Lala dan juga Aya, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah, gimana caranya menjadi generasi muda, anak-anak muda yang kreatif, yang bisa menghasilkan karya seperti kalian? Ada tips-tipsnya nggak buat teman-teman di rumah? Bisa dicatat loh guys, mereka lagi diskusi nih. Siapa dulu? Oke. Oke, dari Aya, it's never too late to explore your passions. Kayak banyak orang yang kira kayak, oh saya udah umur misalnya 25 nih, ini udah too late untuk kayak mungkin pindah karir atau kayak explore sesuatu yang baru. It's never too late. Like life is not over. Like once you're an adult, you can keep going. If you have a passion, go for it. If you wanna change your career, go for it. You never know where life will take you. Like believe in yourself and ini harus nggak dipukul. Oke, jangan dipukul ya. Believe in yourself and life will take you to so many great places. Oke, believe in yourself ya. Jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk belajar karena tidak ada kata terlambat. Kayak aku udah umur segini pengen belajar nyanyi, lihat mereka nggak ada kata terlambat kan? Benar. Aku mau daftar sama ibunya, ibunya di rumah aku mau daftar nyanyi, latihan nyanyi bisa ya? Bisa trio juga bisa kan? Bisa dong. Iya. Oke, untuk Lala gimana tips-tipsnya buat teman-teman di rumah? Bisa aja saya bilang sesuatu yang sapi, tapi ya jujur untuk moto saya sendiri, energi yang positif dari dalam diri itu pasti pengaruh positif ke hari kita dan hidup kita gitu. Jadi saat kita merasa down, kalau kita melewatinya dengan energi yang positif dalam diri, pasti ada cara untuk get out of that situation gitu. Jadi stay positif aja. Stay positif, semua berasal dari diri sendiri ya. Kalau kita udah positif, pasti semuanya bakal positif. Kayak kita, Kalau kayak kita sekarang nih kan seru tuh karena sama-sama punya aura yang positif. Gitu. Seru, ceria gitu. Nah, the last question nih buat kalian berdua, buat Alien Child nih. Apa ininya ke depannya untuk Alien Child? Apa rencana untuk ke depannya? Apakah akan melanjutkan karir di sana? Katanya aku dengar bakal balik lagi kan ke Kanada gitu ya. Apa ini rencana ke depannya untuk Alien Child ini? Jadi dari zaman BTMDG sampai sekarang kami dikelilingi oleh orang yang benar-benar support kami 100%. Jadi kami merasa di umur segini punya tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas karya. Jadi kami merasa ini saatnya untuk mencoba kuliah gitu. Jadi saya akan ambil musik, music production, dan saya akan ambil perfilman. Jadi semoga karya-karya kami bisa lebih baik kualitasnya dan upgrade lagi, betul. Demi pendengar para aliens gitu sih. Itu rencana kami, tapi selama di Kanada kami tidak akan berhenti berkarya. Istilahnya pindah dapur aja. Pindah dapur aja. Kita akan Oke. rilis musik dan mungkin content in Canada. Jadi ya Indonesia selalu di hati. Wow, keren banget guys. Tepuk tangan lagi. Coba dihitung berapa kali tepuk tangan. Kalian kan emang benar-benar amazed banget buat kalian semuanya. Jadi itu dia kedepannya Alien Child itu tidak pergi, tapi akan lebih diupdate lagi, upgrade lagi ya skillnya dan juga hasil karyanya dengan belajar di sana. Dan tentunya untuk pendengar, nama fansnya apa tadi? Aliens. Untuk para aliens di rumah, jadi jangan berkecil hati, jangan sedih gitu kan. Kalian tetap keep in touch ya, melalui karya, melalui konten-konten yang diberikan oleh Lala dan juga Aya. Oke, di akhir perjumpaan kita, aku bakal kasih kalian challenge. Challenge apa itu? Dari tadi banyak challenge ya.
Jadi aku bakal ngasih kalian challenge. Jadi udah disiapin. Aku tadi udah calling bawa ya, harus bawa alat-alat kalian. Gak mau tahu gitu kan. Jadi aku pengen banget nge-challenge kalian buat lagu on the spot. On the spot ya, langsung di sini guys. Khusus buat teman-teman yang nonton di rumah, langsung kita dengerin lagu yang aku tantang langsung. Oke, aku kasih tema rindu. Wah, karena kita bakal rindu nih sama kalian berdua gitu, dan juga kalian juga pasti kan rindu kan dengan Bali gitu kan. Jadi aku pengen banget kalian buat lagu dengan tema rindu tapi berisikan unsur-unsur Bali. Oke. Kalau gitu musiknya dulu ya. Oke. So why don't we start fresh? Start fresh. Okay. Let's start with the beat. Let's do a basic beat. So let's find the tempo first. Yes. Where are we? We're at 108 right now. Manakah hasilnya? I think we can go a little bit slower to 100. Jadi mereka masih prepare, kalau udah siap bilang ya. Okay. Jadi kita set temponya ke 100 dulu. Oke. Let's hear. Okay, let's make it really basic. What do you think, like that? Yeah, just real basic one. Okay, let's do that first. The kick and the snare. Let's do that first. Okay, that's really basic, and now you quantize it so that it's on tempo. So I'm gonna quantize that, and then remove this kick under the snare. Berarti kalian juga dapat ilmu juga guys. Ya, dapat ilmu langsung colongan nggak perlu bayar guys. Langsung dikasih ilmu how to buat musik langsung gitu ya, buat langsung musik on the spot. Ayo yang di rumah keluarin laptopnya dulu. Ayo bareng-bareng, bisa banget keluarin alat-alatnya semuanya. Once you have a basic beat, you can actually loop it. Jadi bisa di loop beberapa diulang-ulang biar kayak jadi lebih lama. Oke, sekarang kita udah kick and snare-nya kayak really basic. Sekarang gamelannya? Mungkin kita untuk flow-nya isi hi-hat dulu. Hi-hat dulu. Oke. Coba dulu. Terus di quantize dulu biar on tempo. Jadi satu persatu gitu ya. And then just loop it. Keren. Kayak gini. Okay, now we can add the gamelan. Okay. Ini challenge dari kita. Oh, this is one of the hardest things about making music. It's like creating the hook. Jadi itu harus catchy if it's So let's try that. Oh, gamelan guys. Langsung dimasukin loh unsur Balinya. Maybe we can add. Let's add a bass rhythm. Let's see if this works. Oke, ada campurannya, ada gamelan Balinya, terus ada modernnya juga, dan juga karakter dari Island Child juga nggak akan hilang guys. Oke, seru banget. Quantize that. And then gamelannya ikutin ini aja. Okay. We can do that. Kalian di rumah sambil bareng-bareng ya. Bareng-bareng juga yang punya alat silahkan. You wanna go down 2 times? Mereka kompak banget guys. Kompak banget saling mengisi. Okay. Gitu. So I'll try that? Yeah. Okay. Wait, sorry. I made this. Jadi ini tantangan banget sih buat mereka. Jadi langsung gitu dan step by stepnya harus dilakuin juga. Okay, now we can quantize that and loop it. Let's do that. Oke, sambil mereka proses juga, jangan lupa juga kalian untuk like, comment, share, dan subscribe channel TVRI Podcast Bali. Kalian bisa cari di YouTube, itu adalah stasiun TVRI Bali. Kalian bisa komen juga di sana kalau punya ide siapa bintang tamu yang akan kita panggil ke sini akan berbagi cerita seperti mereka ini.
Sudah siap? Yeah, so Okay. now it's her turn. Tentang rindu. Rindu. Coba aja. Coba ya. Let me turn them. Okay. Ready? Ready? You wanna try it? Tell me when you're ready. Coba dulu ya, coba dulu. Oke. Just turn it down. Kita freestyle aja. Oke. Ready? Ready? Are you ready? Okay. Okay. Okay, one sec. I miss you, baby, like crazy. Do you miss me too? Hey, I miss you like crazy. 'Cause you make me crazy. Wanna keep going? I think that's it. Keren. Itu bisa nambah lagi nambah lagu tuh buat next album next kan. album. Tentang rindu. Berkat karena ya challenge-nya. Jadi sejarah gitu kan. Oke, terima kasih banyak ya buat Lala, buat Aya udah datang ke sini. Sukses terus buat karirnya dan kita akan bertemu lagi bersama kalian yang sudah lebih daripada sekarang ini ya. Oke, thank you so much buat teman-teman Kami yang juga. terima kasih. Thank Teman-teman you. juga makasih. Oke, mungkin the last kalian bisa promo sekali lagi nih untuk album kalian. Yuk, fokus ke promo album juga. Oke, silakan. 1, 2, 3. Hi aliens! Jangan lupa streaming album terbaru Alien Child Rocket. Bisa di streaming di semua digital platforms dan di YouTube. Love ya. Bye. Oke, jangan lupa untuk dengerin ya album terbaru dari mereka berdua, si cantik dua gadis ini di semua digital platform. Dan sekali lagi aku ucapin makasih banyak buat kalian semuanya ya. Sukses terus, dan buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk tonton terus podcast TVRI Bali. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe, karena kita akan mengundang banyak sekali tamu-tamu spesial yang akan membagikan cerita seperti gadis-gadis cantik ini. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa.